Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perlindungan dan Hubungan Ketenagakerjaan. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Laila Nafasa Fitri. Yang kedua ada Lavita Zania Putri. Yang ketiga ada Maya Sari. Yang keempat ada Muhammad Reza Afila. Yang kelima Nur Aini Latifah. Yang keenam Yunita Rahmawati. Dan yang terakhir Nadia Mufaroka. Hubungan ketenagakerjaan. Latar belakang. Yang pertama, ketenagakerjaan ada eksistensi perusahaan. Yang kedua, lingkup hubungan ketenagakerjaan, ada fungsi prakerja, yaitu ada 5. Yang pertama ada menjaga ketertiban, menyalurkan aspirasi, memajukan perusahaan, mengembangkan keterampilan, dan memperjuangkan kesejahteraan. Yang ketiga, ada masalah hubungan ketenagakerjaan, yaitu hak-hak dan kepentingan pekerja. Seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur, PHK, jaminan perlindungan, dan partisipasi pekerja. Hubungan ketenagakerjaan suatu perusahaan berupa hak-hak dan kepentingan pekerja, peran partisipasi pekerja. Hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Hubungan industrial sendiri merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan hubungan industrial dan ketenagakerjaan yaitu berupa lingkup hubungan, yaitu menciptakan hubungan yang serasi, harmonis, dan dinamis. Lingkup hubungan ketenagakerjaan yaitu produksi dan produktivitas. Ada juga perjanjian kerja. Yang pertama yaitu perjanjian tertulis, diperuntukkan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentu agar terdapat kepastian hukum. Yang kedua yaitu perjanjian tak tertulis, adalah perjanjian yang oleh undang-undang tidak disyariatkan dalam bentuk tertulis. Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Peraturan perusahaan meliputi hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja dan tata tertib perusahaan dan jangka waktu. Sedangkan perjanjian kerja bersama meliputi hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, jangka waktu dan tanggal dimulainya perjanjian bekerja sama, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian, dan yang terakhir yaitu ketentuan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Waktu kerja dan waktu istirahat, yaitu ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja atau lembur. Upah kerja lembur.
Selanjutnya, pengupahan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi 1. Upah minimum, 2. Upah kerja lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, 4. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 5. Bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam, denda dan potongan upah. 7. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 8. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 9. Upah untuk pembayaran pesangon. 10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Hak-hak dan kepentingan pekerja. 1. Keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Program jaminan sosial tenaga kerja. 3. Perlindungan upah. Yang keempat, pelatihan kerja. Pelibatan dan partisipasi kerja. Pelibatan dan partisipasi menurut Institute of Personnel and Development adalah proses yang dirancang untuk menyampaikan informasi kepada pekerja mengenai inisiatif bisnis, kepuasan, dan hasil memungkinkan pekerja untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pembuatan keputusan, untuk meningkatkan komitmen pekerja, dan untuk mencapai keberhasilan perusahaan. Memungkinkan perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dan menyesuaikan diri dengan perubahan tuntunan pasar, sehingga dapat memaksimalkan prospek masa depan perusahaan dan pekerjanya. Membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya, serta mengadopsi metode kerja baru untuk menyesuaikan dengan teknologi baru, dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan praktis seluruh pekerjanya, meningkatkan kepuasan kerja pekerja. Hubungan kerja itu timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja, di mana pekerja atau serikat pekerja di satu pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan pada pengusaha atau organisasi pengusaha di lain pihak selama suatu waktu. Dengan menerima upah, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kebijakan ketenagakerjaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Selanjutnya tentang perlindungan ketenagakerjaan.
Peraturan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 Ayat 1 berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Sebab-sebab mutlak diberlakukannya perlindungan bagi tenaga kerja. Yang pertama, upah atau imbalan tidak sesuai. Yang kedua, posisi tawar pekerja yang rendah. Lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas si pekerja. Yang ketiga, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja dalam pembuatan perjanjian. Yang keempat, pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek. Yang kelima, tidak berserikat. Alasan dan dasar perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja. Yang pertama, untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Yang kedua, menjamin kesamaan kesempatan. Dan yang ketiga, perlakuan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja ada 3, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan teknis, perlindungan sosial. Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja, yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak dalam berorganisasi. Perlindungan teknis atau kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh mesin, kerja, atau bahan yang sedang dikerjakan. Hal ini terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, dan psikologi. Objek perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja. 2. Perlindungan atas hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding ataupun mogok dengan pengusaha. 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. 5. Perlindungan untuk upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Yang terakhir, perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. Hambatan, yang pertama, faktor regulasi. Kedua, faktor budaya. Ketiga, tidak seimbangnya posisi kedudukan dalam pekerjaan. Keempat, kemampuan pihak perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja. Upaya, yang pertama, dibutuhkan intervensi. Kedua, memberikan perlindungan dan keadilan. Ketiga, memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak yang benar. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.